Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar menggelar perayaan Tahun Baru Imlek dan perpisahan berakhirnya masa jabatan Konsul Jenderal Mr. Zhu Jinglong pada Jumat 26 Januari 2024 di Nusa Dua Bali. Acara mengusung tema Embracing the Chinese New Year. Di masa penghujung jabatan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar menggelar perayaan Tahun Baru Imlek dan perpisahan berakhirnya masa jabatan Konsul Jenderal Mr. Zhu Jinglong yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Cobagus Pemayun, Special Envoy for GSO Bali Global Blended Finance Alliance Profesor Mari Elka Pangestu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Iwayan Sugiarte, Kepala Biro Umum dan Protokol Bali Iwayan Budiase, Kepala Dinas BPBD Bali Imade Rentin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali Iwayan Jarte, Dir Intelkam Polda Bali Kombes Polisi Muhammad Ridwan, Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua PHDI Bali Inyoman Kenak, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok PHD, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bali Putu Agung Prianta, Wakol Predlen Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Cina, Adi Harsono, Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Indonesia Cina, Soto Heming di Bali NTB NTT. Ketua Perkumpulan Tio Chow Bali, Heri, perayaan dibuka dengan pementasan tari barongsai. Dalam pidatonya, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok, Mr. Zhu Jinglong mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, kemudian menerangkan pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan yang kuat dari Komite Sentral Partai dengan yang terhormat Xi Jinping. Sebagai intinya, Tiongkok telah bertahan dari tekanan eksternal, mengatasi kesulitan internal, terus berjuang dan terus maju. Pencegahan dan pengendalian pandemi telah berjalan dengan lancar, perekonomian juga berjalan dengan baik, serta pembangunan berkualitas tinggi telah maju dengan kokoh hingga tujuan utama yang diharapkan berhasil dicapai. PDB tumbuh sebesar 5,2% dari tahun ke tahun, lebih tinggi sebesar 5% dari target yang diharapkan. Dalam 1 tahun belakangan ini, kerjasama Tiongkok-Indonesia mencapai tingkat baru dan semakin erat. Terlebih Presiden RI Joko Widodo 2 kali mengunjungi Tiongkok pada bulan Juli untuk menghadiri Universide Musim Panas ke-31 dan Oktober 2023, menghadiri Forum KTT Kerjasama Internasional, Inisiatif One Belt and One Road ketiga, serta melakukan audiensi kenegaraan. Sedangkan Perdana Menteri Li Qiang pada bulan September mengunjungi Indonesia serangkaian pertemuan pemimpin kerjasama Asia Timur. Zhu Jinglong mengaku menjabat selaku Konsul Jenderal RRT di Denpasar sejak Agustus 2020 selama lebih dari 3 tahun berakhir masa jabatan dan kembali ke Tiongkok pada bulan Februari mendatang. Selama 3,5 tahun ini ia merasa cukup beruntung bisa menyaksikan kerjasama antara Tiongkok-Indonesia. Mr. Zhu Jinglong pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, NTB dan NTT atas dukungan kepada Konjen RRT. 继续奋斗，砥砺前嫌，疫情防控平稳转段，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进，只要预期目标圆满实现，国内生产总值同比增长5.2%，高于5%的预期目标。 Sementara Ketua Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Bali, Dr. Putu Agung Prianta mengapresiasi Konjen RRT telah mengundangnya ke acara ini dan menyampaikan terbaik buat Konjen RRT Mr. Zhu Jinglong di tugas barunya. Pada intinya di mana akan tetap memupuk kerjasama antara Indonesia Tiongkok. Bahkan hal yang menarik dialami adalah ketika mencoba infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang dirasakan sangat cepat dan halus. Terlebih kerjasama antara Tiongkok dan Bali telah terjalin sejak lama, yakni antara Kang Ching-wi dan Raja Jayapangus. Untuk itu para generasi senantiasa memupuk kerjasama tersebut. Saya berharap the best wish juga untuk Bapak Konjen dalam tugas barunya. Dan semoga nanti ada konjen baru dan kita dapat meneruskan hubungan kita bersama ini. Jadi Bali sama China itu sudah dari dulu yang Kang Ching-wi dengan Jayapangus itu shows the beginning of Bali China relationship. Jadi hope kita generasi ini dapat meneruskan dan memupuk itu.
Tahun 2024 merupakan peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan juga Tahun Naga dalam kalender lunar. Menurut budaya tradisional Tiongkok, naga melambangkan keberuntungan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Konjen RRT di Denpasar berharap bersama-sama berusaha untuk membangun komunitas Tiongkok Indonesia senasib sepenanggungan sebagai naga terbang di langit dan berharap kesejahteraan Ibu Pertiwi, persahabatan selamanya Tiongkok Indonesia. Indrawan Bali TV.